sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dulu anak. Udah nyampe belum nih? Sudah. Coba setelah Tuti di situ masih ada sampah, tolong diambil dulu. Ya. Tolong dibuang dulu Tuti ya. Kalau makan harus buang sampahnya ya Nana ya. Ibu inginnya kelas ini biar rapi, biar bersih. Kalau kita bersih dan rapi, belajarnya pasti enak. Pemandangannya lebih enak dilihat. Nah sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang nggak masuk ke hari ini? Ada, siapa? Adik Arianti. Arianti. Siapa lagi? Yogi. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Ya, Bu. Siapa lagi? Gusti Ngurah, Bu. Kenapa Gusti Ngurah? Izin. Upacara Dewa Yajur. Siapa lagi? 3 orang aja. Ya, Bu. Ya silakan sekarang di absen ya. Tadi udah tulisannya apa belum anak-anak? Sudah. Sudah. Gimana perasaannya? Makin baik. Makin baik. Tenang. Nah, sebelum Ibu memulai materi, masih ingat nggak kalian tentang materi kita yang minggu lalu? Tentang sejarah agama Hindu. Masih ingat nggak? Masih? Ya. Masih nggak? Oke. Masih ingat nggak teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia? Masih ingat? Ada 5. Ya silakan Cynthia. Satu aja dulu. Iya, teori Brahmana. Yang kedua, Go? Teori Vaishya. Kemudian yang ketiga? Teori Kshatriya ya, Swastuti, masih ingat. Kemudian teori Sudra. Yang terakhir? Teori arus balik. Berarti ada 5 ya? Teori Kshatriya, teori Brahmana, teori Vaishya, Sudra, dan arus balik. Jadi kalian juga harus selalu mengingat materi-materi kita yang kemarin, jangan sampai dilupakan. Oke, tadi sudah Trisandya, perasaannya enak, ya semakin tenang. Nah, materi kita pagi ini adalah tentang Tantra, Yantra, dan Mantra. Kalau kalian sudah Trisandya, nah kalau di bagian Trisandya itu, yang bagian mana itu? Mantra. Trisandya itu sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan dari hal-hal yang suci, ya kata-kata suci yang membawa vibrasi yang baik. Ya, Trisandya itu adalah mantra. Jadi kalian sudah melaksanakannya. Oke, sekarang kita lihat. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian Tantra, Yantra, dan Mantra. Yang kedua, menyebutkan fungsi dan manfaat dari ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Jadi yang harus kalian tujuan pembelajaran kita ada 2 saat ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian Tantra, Yantra, dan Mantra. Yang kedua, menyebutkan fungsi dan manfaat dari ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Sebelumnya mari kita lihat dulu video yang Om Swastiastu, selamat datang di channel Pari Tradisi. Kisah Dewi Kali menginjak dada Dewa Siwa. Kisah tersebut tertulis dalam beberapa Purana. Dewi Parwati adalah salah satu dewi dalam agama Hindu. Dalam bahasa Sanskerta, kata Parwati berarti mata air hubungan. Dewi Parwati juga dikenal
saktinya. Ya, dewa tidak bisa melakukan segala hal tanpa saktinya. Contoh, Dewa Brahma. Dewa Brahma saktinya siapa? Dewi Saraswati. Para dewa itu bisa melakukan segala hal harus dengan saktinya, harus dengan pasangannya Ardhanaraswara. Tidak bisa hanya dewa saja, tetapi harus dengan saktinya. Itu kekuatannya adalah saktinya. Begitu juga di dalam diri kita. Di dalam diri kita juga memiliki kekuatan-kekuatan yang harus kita bangkitkan. Ya Nana ya, kita akan menuju pada ajaran tentang kekuatan-kekuatan. Dalam diri kita punya kekuatan, yaitu keyakinan kita, ya, pemikiran kita. Dalam ajaran agama Hindu disebutkan ada tantra, yantra, dan mantra. Nah, siapa yang bisa menjelaskan foto ini, gambar ini? Ayo disebutkan saja. Sudah ada tulisannya? Silakan. Baca aja. Ayo silakan. Swas. Oke. Ya. Jadi gambar pertama itu ada simbol. Nah, simbol itu Yang disebut om itu. yang untuk omnya disebut yantra. Ya. Kemudian yang lainnya. Cynthia, coba Cynthia. Lalu yang kedua ada Banten yang merupakan salah satu contoh dari ajaran yantra yang merupakan simbol kita untuk memuja sang dewa. Ya. Kemudian coba Dio paling ujung itu. Untuk yang paling ujung itu adalah puja mantra yang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran mantra. Itu yang gambarnya tentang Tentang pendeta. ya. Pendeta yang sedang mengucapkan mantra. Nah, kemudian ini tentang pembangkitan kundalini, cakra-cakra dalam diri kita. Sesungguhnya di dalam diri kita ada cakra-cakra yang mesti kita bangkitkan. Nah, dari gambar-gambar ini, kenapa sih kita harus bawa Banten kalau kita ke pura? Ya apa enggak? Ya kan? Kenapa sih kita harus bawa Banten? Kenapa sih kita harus mencaru? Kenapa sih di dalam pohon-pohon ada saput poleng? Ya apa enggak? Itu semuanya adalah tentang ajaran mantra, yantra, dan mantra. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian rumusan masalah. Ya, rumusan masalahnya yang pertama adalah apa pengertian tantra, yantra, dan mantra. Kemudian apa fungsi dan manfaat dari ajaran tantra, yantra, dan mantra. Tapi sebelumnya kalian harus buat kelompok dulu. Ya, buat kelompok, silakan berdiri dulu. Cari kelompok masing-masing. Kalau ibu bilang ini ya, kita sambil bernyanyi seperti biasa. Kalau ibu bilang bemo, cari 3 orang. Kalau ibu bilang mobil, cari 4 orang. Kalau ibu bilang warin, cari 5 orang. Ayo sekarang di luar kalian jangan yang ada kelompok dapat hukuman. Kita kan BSD. Silakan jalan dengan nyanyian yang seperti biasa. Harus bernyanyi semuanya. 1, 2, 3, iya. Mari. Ini berarti bukan. Ini udah 5. Veteran dulu. Oke, kita kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Jadi yang pertama, yang kedua, apa
tantra. Silakan nomor 1. Yang lainnya tepuk tangan dulu. Ya silakan perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Desa Isronia dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Naguli Rautami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari tantra. Yang pertama, pengertian tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia patuh pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaksian. Oke. Kemudian Untuk fungsi dari tantra yaitu mempercepat pencapaian tujuan agama, mengoptimalkan potensi diri, membangkitkan budaya di dalam cakra-cakra dan mempunyai sakti. ada nggak pendapat lain dari kalian mengenai pengertian tantra? Tadi dikatakan tantra itu adalah memperluas. Ada nggak pendapat lain lagi? Ya silakan Cynthia nomor 2. Untuk tantra selain seperti yang sudah disebutkan yaitu memperluas, tantra juga mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya itu berhubungan dengan pemberian kepada para sakti seperti yang sudah dijelaskan sama budaya tadi ya, seperti dewa. Kalau para dewa tidak dapat bekerja tanpa saktinya. Oleh karena itu dijelaskan dalam tantra. Ya, tantra itu ada hubungannya dan sangat erat dengan pemujaan tentang sakti. Ya, tentang sakti. Contohnya apa? Kita di Bali kita memuja sakti. Contohnya ketika kita ada konsep tentang kesejahteraan. Ada konsep tentang kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu kekayaan, agar kita kaya, kita sejahtera. Nah, di Bali itu kita memuja Betara Rambut Sedana. Konsepnya tentang kesejahteraan, tentang kekayaan, tentang kita mencukupi kehidupan. Kemudian yantranya, ini ajarannya, tantranya. Yantranya apa? Kita memuja Betara Rambut Sedana. Ya apa enggak? Betara Melanting, Dewi Laksmi. Ya apa enggak? Ya. Ya. Kemudian ada mantra-mantranya. Ada apa enggak? Ada. Ada. Ini identik dengan ajaran memuja sakti. Oke, apa lagi? Ada pemujaan tentang di sekolah Dewi Sarah. Ada konsep kita agar kita menjadi orang yang pintar. Memuja saktinya apa? Yantranya apa? Ada pemujaan, ada banten Dewi Saraswati. Ada nggak banten Dewi Saraswati? Ada. Ada nggak mantranya? Ada. Ada itu tantra, yantra, dan Mantra. banyak sekali konsep-konsep di agama Hindu tentang ajaran tantra, yantra, dan mantra, yaitu memuja sakti. Oke, memuja sakti. Ibu Pertiwi itu memuja sakti. Betara Durga, Betara di dalam itu semuanya memuja sakti. Wah. Oke, terima kasih kelompok 1. Tangan. Terima kasih kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai ajaran pengertian tantra dan fungsi dari tantra. Yang kedua yaitu pengertian yantra. Pengertian mantra dan fungsi yantra. Kelompok yang mau siapa? Kelompok 6 ya? Oke, silakan tepuk tangan kelompok 6. Bang Willy. Kasih semangat dulu guys sekali. Baik, jadi di sini saya dan teman saya Andi akan menjelaskan apa sih itu yantra, apa fungsi yantra, dan apa contoh-contoh dari yantra tersebut. Baik, dari hasil diskusi kami, yantra yakni alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Dilanjutkan dengan fungsi yantra. Baik, jadi fungsi yantra yakni satu, simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Yang kedua, ada media memusatkan pikiran. Terus contoh-contoh yantra yakni Padmesane, gelang tridatu, pelangkiran, dan sebagainya.
Oke, tepuk tangan dulu. Atau pendapat dari kelompok lain mengenai pengertian yantra dan contoh-contohnya serta fungsinya. Tadi dikatakan yantra itu adalah alat, instrumen, simbol. Bisa nggak kamu memberikan lagi pendapat yang lain agar teman-teman kalian lebih mengerti mengenai pengertian yantra? Ya, kamu jelaskan memakai bahasamu sendiri. Ayo, siapa yang mampu dan bisa? Silakan. Nggak apa-apa. Mau kemana? Bukan Jaya katanya. Ya silakan Sutar, coba kamu kasih pendapat. Yantra, kalau saya berpendapat, yantra itu adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan spiritual dan meningkatkan kesucian. Meningkatkan Kesucian. kesucian Dan spiritual. Contohnya apa? Contohnya seperti pelinggih, terus pelangkiran, dan juga kalau saya seperti di sawah dibuatkan seperti salah cucuk. Itu Ya. untuk kamu lebih memfokuskan dirimu pada Tuhan. Ya, jadi membutuhkan simbol. Ada pendapat lain di sini? Ada? Silakan. Jadi dari contoh yang tadi sudah disebutkan, menurut saya ada contoh lain dari yantra. Misalnya kan kayak alat. Jadi di materi ada juga disebutkan jimat. Nah ini kan jarang banget nih. Secara umum yang contoh yantra itu secara umum ya tinggi gitu, banter. Jadi ternyata ada juga jimat yang misalnya digunakan untuk melindungi diri ya dari hal negatif gitu. Sebenarnya menang perilaku. Ya. Ini yantra ini sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita pergunakan untuk mengingat Tuhan. Karena apa? Nana, pikiran kita itu cenderung liar, pikiran kita itu cenderung bias. Oleh karena itu ada dibutuhkan alat-alat untuk mengingat Tuhan. Ya, karena pikiran kita itu lompat-lompat ke sana ke sini. Apa yang kita pakai untuk mengingat Tuhan? Misalnya kamu ke pura, mau berangkat ke pura, lihat pacar kamu misalnya. Jadi kan lupa itu dengan Tuhan, ya apa enggak? Ya. Nah, dengan yantra, jadi kamu memfokuskan dirimu bawa banter, itu adalah yantra. Kamu pakai bunga, pakai kuangen untuk membakti. Jadi ada alat-alat yang kamu pergunakan untuk mengingat pada Tuhan. Berarti itu maksudnya alat-alat yang untuk mengingatkan pikiran kita yang liar, yang bias, biar kembali ingat pada Tuhan. Makanya kita butuh sarana-sarana. Ini sarana dia, pura sarana dia, padmesana, simbol-simbol. Oke? Kalau tanpa misalnya ada pura, gimana kita bisa membayangkan Tuhan yang begitu luas? Kan tidak bisa. Ya apa enggak? Kita tidak bisa membayangkan Tuhan seperti apa. Makanya kita butuh simbol. Jadi yantra itu adalah simbol-simbol Tuhan. Ya, yang disimbolkan. Sekarang rambut sedana kita simpulkan, kita bayangkan seperti apa. Ya, Dewi Saraswati kita bayangkan seperti apa. Makanya yantra itu adalah simbol. Terima kasih. Kelompok 6 tepuk tangan dulu. Kelompok 3 tentang mantra. Beri semangat dulu. Baik, ini kami Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 6. Kelompok 3 akan presentasikan pengertian dari mantra. Yang pertama ada pengertian. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man yang artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan pikiran. Dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci atau benar. Yang kedua ada fungsi dari mantra.
akan disampaikan ke Mas. Jadi fungsi dari mantra yaitu memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memohon kesucian. Ketiga, memohon keselamatan. Keempat, memohon pencerahan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, melestarikan ajaran Dharma. Ada pendapat lain mengenai mantra? Ada pendapat lain? Nggak ada? Ya silakan, nomor 2 sebenarnya. Kalau yang disebutkan tadi, mantra adalah sarana penenteran pikiran. Menurut saya itu pengertian mantra secara sempit. Sementara pengertian mantra secara luasnya itu kumpulan daripada kata-kata yang mempunyai getaran ke suara tersendiri, sehingga dia nggak hanya kata-kata tapi juga mempunyai bunyi dan ritmenya tersendiri. Saat itu bersandil nggak hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang tersebut, tapi kita juga mengenalkan irama dan bunyinya. Dan yang tadi kamu katakan bahwa memiliki sebuah kekuatan, ya, mantra itu memiliki kumpulan kata-kata yang memiliki kekuatan magis. Jadi bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi mantra itu lebih daripada itu, memiliki kekuatan magis yang kalau kita ucapkan itu diri kita akan bergetar dan sampai kepada Tuhan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau Trisandil, benar-benarlah Trisandil karena kalian lagi mengucapkan mantra. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Jadi menjelaskan ya anak-anak ya. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Yantra sebagai simbol, sebagai sarana, sebagai media memusatkan pikiran. Kemudian mantra berasal dari bahasa Sanskerta, man artinya pikiran, dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci dan tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra juga berarti rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini mengenai pengertian tantra, yantra, dan mantra? Kemudian kelompok lain, siapa yang bisa menyimpulkan fungsi dan manfaat dari ajaran tantra, yantra, dan mantra? Ayo siapa? Angkat tangan kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 2. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai pengertian tantra, yantra, dan mantra. Menurut saya tentang pengertian tantra yaitu ajaran yang mengacu kepada kitab-kitab yang berhubungan dengan pemujaan kepada para saktinya. Nah, tujuan dari pemujaan ini adalah untuk mencapai pembebasan seseorang dan mendapatkan ketenangan dan juga konsentrasi. Kemudian yantra inilah yang menjadi sarana atau alat, juga bisa disebut simbol sebagai alat sarana kita untuk memusatkan pikiran seperti banten, pelangiran, dan lain sebagainya. Kemudian mantra inilah yang menjadi sarana juga untuk menyeberangkan pikiran. Saat kita melakukan pemujaan, maka kita akan mengucapkan mantra yang mempunyai arti mistik melalui kata-katanya dengan suara dengan aksara-aksara yang disusun sedemikian rupa dan menghasilkan bunyi-bunyinya. Jadi mantra ini sekian mantra juga kita bisa yang kita sebutkan sehari-hari bisa saja seperti Trisandi. Trisandi merupakan salah satu contoh dari mantra yaitu nitil yang dilakukan setiap hari. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian tantra, yantra, dan mantra. Tepuk tangan dulu. Ini untuk mengaturkan para pesanti. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan kesimpulannya mengenai tantra, yantra, dan mantra. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pengertian dan manfaat daripada tantra, yantra, dan mantra? Ayo, siapa? Ya, sementari. Oke, putaran dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik,
kesimpulan dari fungsi dan manfaat ketiga materi kita hari ini, yaitu yantra, tantra, dan mantra. Jadi fungsi dan manfaat mempelajari tantra, yantra, dan mantra adalah sebagai media atau alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ibu Sang Yang Widi Wase, di mana tantra merupakan kekuatan yang ada dalam diri yang dibangkitkan dengan yantra dan mantra. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan yantra, mantra, dan tantra. Tapi mungkin sebagian orang belum menyadarinya ya. Dan fungsi dan manfaat yang didapat juga sangat banyak. Tadi juga sudah disebutkan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan berikan kalian LKPD. Ya, LKPD. Silakan ketua kelas. Silakan ketua kelas bagikan LKPD kepada siswa. Baik, karena waktu sudah 10 menit, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semuanya dikumpulkan? Senang belajar hari ini anak-anak? Oke, itu juga sangat senang masuk kelas ini ya. Kalian semuanya bersemangat, ceria, ya. Dan minggu depan kalian harus lebih bersemangat lagi karena kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan dari ajaran tantra, yantra, dan Mantra. oke, tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Karena sudah waktu, mari kita tutup pertemuan kita dengan mengaturkan parama sandi. Oke, silakan ketua kelas. Berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturang para mesaki.